Saya rekam. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Mutiara Investment Club. Kali ini saya tidak sendirian, saya ada partner YouTuber juga ya, analis saham. Saya perkenalkan dulu, ini ada Pak Mahendra dari Saham Setiap Hari ya Mas ya, YouTube-nya ya. Saham Setiap Hari. Saham Setiap Hari, iya. Nah, barangkali ini kita akan diskusi saja lah tentang view kita mengenai market. Mungkin barangkali nanti diskusinya bebas ya, apa saja. Dan barangkali mungkin biasanya yang ditunggu-tunggu teman-teman yang menonton channel ini kan, saham apa sih kira-kira yang besok menarik gitu kan. Biasanya tuh tidak lain dan tidak bukan tuh empat huruf Pak, 4 huruf apa gitu. Nah, barangkali mulai dari sana ya. Monggo Mas Mahendra barangkali mau perkenalan lebih dulu, terus menyampaikan view-nya atau mau apa yang disampaikan. Saya persilakan Mas Mahendra. Oke, selamat siang, pagi, siang, malam, apapun itu buat penikmat YouTube MIC ya. Buat Pak Satimin, terima kasih sudah diundang buat ngobrol di sini. Mungkin perkenalkan, nama saya Mahendra, di YouTube Belajar Investasi Saham atau @saham setiap hari. Mungkin di sini ada sedikit kecocokan ya, beberapa, satu dengan Pak Satimin dan juga banyak dengan teman-teman yang lainnya, di mana saya sendiri masih proses pembelajaran ya, terutama nantinya apalagi di April ya Pak ya, sudah mulai ARB simetris lagi. Saya senang, semoga bisa lebih liquid lagi ya marketnya, nggak sepi. Jadi itu mungkin Pak sedikit perkenalan dari saya. Kalau ya mungkin itulah. Ya, kalau dari Mas Mahendra nih, menyongsong April kalau misalnya jadi, itu Mas Mahendra sedang mengincar saham apa ketika misalnya kita asumsinya April itu di awal-awal April atau mungkin Maret akhir, awal April, atau mungkin maksimal sampai di Lebaran barangkali ya, market sepi itu. Mengincar saham apa untuk invest, dan kalau misalnya trading kira-kira di mana gitu. Oke, ini boleh saya sekalian share screen Pak? Oh ya, sebentar. Saya jadikan co-host dulu ya. Oke. Saya jadikan co-host. Oke, silakan. Oke, kalau view saya Pak, terutama untuk dekat-dekat ini, kalau saya biasanya lihat dulu IHSG-nya kayak gimana. Terutama kalau buat swing, saya akan lebih fokus ke saham-saham yang bisa dikatakan second liner dan blue chip. Memang aslinya juga akhir-akhir ini ya di channel Belajar Investasi Saham juga saya juga share saham-saham yang market cap-nya kecil, karena ya tahu sendiri marketnya sepi, yang rame ya saham-saham gorengan gitu. Tapi selalu saya bisa dikatakan disclaimer untuk pahami juga ya resikonya ya. Saham gorengan ya cuan, ya kita main sat-set aja lah kalau istilah saya. Cuan bungkus saja gitu. Nah, kalau melihat view-nya IHSG, menurut saya ini ada inverted cup and handle dan potensi penurunannya bisa sampai ke 6687. Nah, kemarin memang hari Rabu dan Kamis ada sedikit kenaikan. Cuman saya menilai kenaikan itu bisa dikatakan hanya dead cat bounce saja, nggak bisa lebih dari 6814 garis warna merah. Dan target penurunannya belum capai nih ke 6687. Melihat ini, kemungkinan besar view saya yang akan koreksi itu saham-saham yang sudah perform lama. Contohnya saya menilai ada banking, lalu ada mining, mungkin akan ada koreksi dulu. Nah, kalau ada koreksi pasti ada istilahnya di market tuh ada saham balancernya. Biar IHSG-nya ini ibaratnya nggak ancur-ancur amat lah. Nah, menurut saya salah satu balancernya ini ada di HMSP, Pak. HMSP ini saya melihat ini sudah saya bahas di channel dan ini makin lanjut lagi. Saya menilai ini menilai ada yang namanya
pattern flag lah, saya menilai ini akan mencoba ke sana. Cuman ini belum breakout. Nah, posisinya nanggung kalau ini di tengah-tengah risk and reward-nya. Pilihannya ya tunggu di dekat 11.50 atau tunggu dia breakout. Nah, kenapa HMSP juga dia lagi rame, lagi uptrend, dan juga dia sudah tembus yang namanya ini supply areanya, dia berhasil tembus yang garis warna merah hijau atas di 11.50. Jadi ini bisa dikatakan saya menilai ini agak kuat lah ya 11.50. Bisa ditoleransi kalau di stop loss, karena sahamnya bisa dikatakan nggak aneh-aneh gerakannya, nggak seperti saham gorengan yang gila-gilaan naik turunnya dalam sehari beberapa hari. Mungkin stop loss bisa di bawah support ini di angka ya 11.20 atau bahkan 11.15 itu nggak apa-apa. Nah, dengan seperti itu targetnya menarik sebelum ke garis kuning yang paling atas karena di sini ada gap. Ada gap di 1.300, kemungkinan dia akan ada tekanan jual dulu di area di bawahnya 12.60. Dan sebelumnya lagi bisa TP atau target satunya ke garis warna putih ini di 12.30 lah. Mungkin itu sih Pak, salah satu view saham yang jadi incaran saya. Karena posisinya nanggung dan saya nggak punya posisi sejak, kalau udah punya posisi dari bawah mah tenang ya Pak, santai ya, duduk, duduk enjoy. Masalahnya posisinya belum punya dan kondisinya nanggung secara risk and reward-nya. Jadi saya akan nunggu di 11.50. Kalau semisal nggak dapat bagaimana? Nah itu tinggal kitanya menyikapinya, berani langsung hajar dengan toleransi, berarti risk-nya dinaikkan, berani nggak akan hal tersebut. Jadi kalau saya menilainya seperti itu sih, mau adaptif apa enggak. Karena kalau nunggu dekat benar-benar 11.50, kalau dapat syukur, kalau enggak kan, nah itu. Tinggal biasanya yang saya lakukan adalah saya antrinya saya kasih bertahap, Pak. Kayak contoh saya sebar 11.50, 11.55, 11.60, 3 sampai 4 tik saya sebar di situ. Resikonya mungkin adalah nggak bisa kejemput semua. Misal dari modal saya cuma sampai 11.60 mungkin hanya 2 tik doang, ya dapatnya cuma segitu. Resikonya seperti itu sih kalau disebar sih, nggak bisa maksimal mungkin. Tapi karena ada kesibukan juga, jadi ya biar tetap dapat lah ya, ambil caranya saya seperti itu sih Pak. Mungkin salah satu saham yang bisa dikatakan buat swing, let's say buat April lah ya, saya agak pede ini di HMSP Pak. Sekarang posisi berapa Mas? Harga sekarang ya? 11.75. Oh iya. Oke. Nah ini teman-teman, jadi kalau tadi saya sempat melihat juga YouTube-nya Belajar Investasi Saham ya saya. Iya Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian yang belum mungkin pengen lihat lebih lengkap, barangkali bisa nonton Belajar Investasi Saham ya YouTube-nya ya. Iya. Atau mungkin ada grup Telegram gitu. Ada Pak, di YouTube-nya di deskripsi saya sudah kasih link-nya juga di bawah. Oh gitu, iya. Sudah langsung. Jadi satu video langsung ada di bawahnya, langsung ke direct ke channel Telegram. Oh gitu, baik. Ya, jadi kalau saya ngelihat HMSP misalnya, ini apa namanya? Semua yang kita sampaikan itu sifatnya merupakan analisa pribadi ya, jadi disclaimer selalu on ya. Nah, kalau gaya trading saya agak sedikit berbeda, okay. Tapi ya kurang lebih kesimpulannya barangkali sama ya. Tapi kalau saya sih berpikir HMSP malah kalau misalnya mau menggunakan metode agresif ya bisa saja tadi entry seperti Pak Mahendra. Tapi kalau saya cenderung akan menunggu ekor di 11.10 malah. Ekor di 11.10. Jadi target maksimalnya masih sama. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat di layar ada 13.30 gitu ya. Ada 13.30, tapi kemudian kenapa kok berpikir 11.10? Karena kemungkinan kalau misalnya 11.10 itu
risknya sudah semakin kecil. Gitu. Tapi kalau misalnya mau ngikut trading plan ini pun bisa, nggak apa-apa. Jadi ini seperti yang disampaikan Mas Mahendra, kalau di Wisa ya, menggunakan metode Wisa memang antrinya 11.70, 11.75 gitu. Kalau mengikuti harga hari ini. Jadi karena marketnya begitu membagongkan gitu ya, saya pikir benar-benar harus bisa manajemen porto gitu ya, manajemen portonya harus bagus. Dan khusus untuk saham-saham yang liquid seperti ini menurut saya kesimpulannya itu bisa digunakan ketika market close. Jadi misalnya saya masuk di 11.70 misalnya gitu ya. Lalu kemudian ternyata ngekor nih sampai 11.10 misalnya, dikasih betul gitu ya. Ternyata bener angkanya pas 11.10. Lalu kemudian kan kalau ngikutin ini kan kalau misalnya ngikutin plan yang ini kan sudah stop loss di 11.50. Nah, mau nggak mau metode yang tadi yang disampaikan Mas Mahendra itu saya sepakat disebar, artinya manajemen portonya harus jalan gitu ya. Jadi range belinya cukup lebar dengan perhitungan risk reward-nya cukup bagus. Walaupun saya kalau seperti ini cenderung untuk menunggu di bottomnya ya, bottom dari fase ini ya, fase flag ini ya. Bottomnya berapa ya, itu tadi 11.10 gitu. 11.10. Ya barangkali kalau pengen dapat 11.15, 11.20 karena persis banget kalau 11.10 tuh bottom banget gitu ya. Cuman dikedipin doang kan sakit hati kan. Cuman disentuh terus nggak dikasih barang kan sakit hati. Nah, itu tapi kalau saya tadi justru malah melihat ada, karena kemarin kan saya video minggu lalu barangkali ya, walaupun itu videonya agak kadaluarsa hasil obrolan dengan teman-teman Wisa itu di batubara untuk mencari dead cat bonds, ada BSSR gitu ya pancingannya. Sebenarnya ada MTWI, terus kemudian ada ASI tapi ASI-nya sudah kena target, terus kemudian BSSR balik ke base, terus kemudian ada saya melihat Medco walaupun tidak terlalu ideal, tapi risk to reward-nya masuk gitu menurut saya. Risk to reward-nya masuk, kalau melihat trading plan ini cukup bagus. Jadi kalau misalnya kita hanya mencari di TP2 11.10, saya pikir ini cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya CL-nya di bawah, biasanya kan kalau teman-teman yang biasa ngikutin MIC itu kan SOP-nya adalah kalau di bawah 1.000, CL di bawah 1.000 itu biasanya yang dimaksud adalah 2 tick di bawah 1.000. Jika close 2 tick di bawah 1.000, artinya 990, maka teman-teman menurut trading plan ini harusnya trailing stop atau keluar lebih dulu gitu ya, untuk mencari entry yang lebih bawah lagi kalau misalnya mau rematch. Tapi kalau tidak berarti ya sudah. Nah, targetnya ke berapa? Kalau saya sih berpikir targetnya tidak usah terlalu tinggi terlebih dahulu. TP2 dulu lah. TP2 itu berarti kan 11.10. Artinya risk to reward-nya masih sangat menarik gitu ya. Risk to reward-nya masih sangat menarik. Nah, kalau mau atraktif tadi saya melihat kontennya Mas Mahendra nih, BPTR nih, barangkali bisa diulas dari sisi Mas Mahendra. Saya stop share dulu ya. Oke. Kalau dari BPTR itu kira-kira gimana? Bentar, Pak. Saya sambil buka chartnya. Oke. Oke, nah ini view saya untuk si BPTR. Sebelumnya sudah di calling lah istilahnya, saya sering bilangnya di channel mungkin. Karena kalau di sini di YouTube ini saya sampai sejauh ini ya Pak masih belum ada keinginan untuk buka grup. Oh iya. Karena ada kesibukan hal yang lain juga, saya takutnya nggak bisa nge-maintenance grup itu. Jadi saya dan teman itu merasa channel aja, kalau ada yang menarik di-share gitu aja deh. Nah, saya menilai di sini adanya sudah break dari resisten. Saya menilai sedikit ada pattern di sini cup handle. Dan targetnya bisa ke 136. At least kalau 136 agak terlalu tinggi, bisa diturunkan dikit, minimal ke 134 itu bisa harusnya. Kalau saya melihat view-nya di situ. Dan ini secara risk and reward
ini menarik. Nah, ini 134 7%, sedangkan kalau ke bawahnya 4% lah, 3% lah, 3%. Nah, yang perlu diperhatikan karena saham yang biasanya saya sering omongkan di YouTube dan di channel mungkin adalah kita pahami dulu profil atau karakter dari saham, karena saham satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, kalau saya melihat di BPTR nih, selain market cap-nya kecil, dia memang tipenya kalau dia sudah ngegas atau sudah gila di pagi hari, dia cenderung akan ngedown atau letoy lah saya bilangnya seringnya. Makanya sering muncul jarum-jarum suntik seperti ini. Nah, maka dari itu karena volatilnya sangatlah tinggi, jadi stop loss-nya bisa agak dijauhkan. Satu itu, dan yang kedua kalau dirasa pagi sudah langsung ngegas, ya sudah langsung di taking profit. Kalaupun dia naik lagi, berarti saya seringnya mengatakan, oke, kita harus belajar lagi dan mensyukuri apa yang didapat. Oke. Mungkin itu sih Pak, view saya Pak, kalau untuk si BPTR. Boleh ditahan sampai di situ chartnya Pak Mahendra. Jadi kalau misalnya saya bertanya nih, kalau melihat review riwayat saham ini, itu kan beberapa kali sideways panjang, terus kemudian spike cukup tinggi, turun lagi, sampai kemudian naik lagi gitu ya. Ini menurut saya malah bagus. Dalam arti begini, untuk teman-teman yang tidak suka dengan trailing stop yang ketat. Tapi syaratnya menurut saya adalah harus benar-benar mengatur nafas. Ya, artinya ketika range pergerakannya dia anggaplah low-nya berapa itu? Anggaplah low-nya adalah 121 misalnya, atau 100 berapa itu? 117 Pak. 117, oke. Anggaplah low-nya 117, berarti kan kita masih punya range beli 117 sampai dengan 125. Sekarang 125 ya? Ya, 125. Oke. Nah, menurut saya ini bagus. Range 117 sampai 125 adalah range beli. Kalau mau di swing panjang, agak sabar gitu. Saya malah optimis minimal kalau mau dipendekin 133, kalau mau agak panjang 151, atau bahkan mungkin bisa sampai mencari di 222 barangkali. 222 ada enggak? Agak mirip Pak, 151, saya 150. Ya. Karena kan memang bisa number begitu ya. Atau misalnya 222 itu kalau misalnya mau panjang. Nah, kalau misalnya sesabar itu teman-teman, barangkali itu bisa lah ya, bisa untuk di swing. Jadi menurut saya, tapi memang saya kalau saham-saham seperti ini memang kalau menurut riwayat tuh ya, seperti yang sudah pernah terjadi, spike turun lagi ke base, di bawah naik turun lagi cukup dalam sampai dengan rasio 0,618 barangkali, spike lagi turun lagi ke base, baru kemudian naiknya maksimal. Artinya secara psikologis memang betul-betul memang betul-betul diuji gitu ya. Jadi memang hanya trader yang matang yang bisa mengikuti pergerakan seperti itu. Atau misalnya dengan tips saya yang biasa saya bagi. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita sudah cuan 30%, kurangi posisi, lalu kemudian kalau turun, ambil lagi. Turun ke base, ambil lagi. Cuan 30%, kurangi posisi lagi sampai dengan target akhir. Artinya posisi di porto kita, saham ini belum akan dilikuidasi 100% sampai dengan target maksimal yang akan kita incar. Gitu. Kalau misalnya teman-teman setuju, barangkali ini bisa menjadi ide trading yang cukup menarik menurut saya. Gitu ya, ide trading yang cukup menarik. Tapi ya tentu sekali lagi disclaimer always on ya. Karena memang dan sekali lagi kalau saya tidak berharap bahwa ini akan bikin new high, yaitu tadi target maksimal saya misalnya 222 gitu misalnya ya. Itu oke lah. Walaupun bisa nomornya 224. Kenapa saya kasih 222 ya karena supaya dapat aja kalau misalnya dikasih 222 gitu. Gitu. Oh iya Pak Satimin, tadi saya
mendengar ya Bapak bilang saat 30% kurangi porto dulu nanti ambil lagi. Nah, biasanya Pak Satimin tuh taking profit dulu saat 30% tuh berapa porsinya Pak dari size awalnya? Yang saya sisakan adalah sisa profit. Oke, sisa profit. Berarti Modalnya kan 30% diambil. berarti ya. Ya. Berarti kan misalnya saya punya angka di 117 sampai 125 itu misalnya anggap supaya gampang 1000 lot gitu ya. Ya. Oke. Begitu naik 30% maka 700 lotnya saya keluarkan dulu. Balik lagi ke base, 700 lotnya saya masukin lagi. Jadi yang 30% ini saya sudah nothing tulus toh. Iya, betul. Ya, seperti itu sampai dengan target maksimalnya. Jadi kalau saya sih strateginya seperti itu. Jadi nah itu masing-masing tinggal dihitung saja lah ya. Toh menurut saya kalau misalnya kita punya 1000 lot di saham ini itu masih bisa keluar masuk dengan apa namanya? Dengan cukup leluasa lah. Dengan enjoy. Ya. Ya tentu kita nggak bisa pakai dana gede ya karena memang tipe sahamnya bukan tipe saham dalam barisan LQ45 gitu ya. Iya. Tapi ya kalau jarang misalnya didengar. Dari anggaplah average 121 gitu deh. Misalnya average 121 sampai dengan 222 itu kan ya hampir banker mungkin 80% barangkali ya. Walaupun mungkin bisa 3 bulan barangkali baru kecapai. 80% ya sudah Ya. sudah lebih-lebih lah Pak. Ya kalau untuk time frame 3 bulan saya pikir itu menarik, hanya tinggal memaintain saja. Dan ini jarang-jarang di market yang seperti ini kita bisa menemukan apa ya potensi yang cukup bagus. Saya terus terang hari Jumat kemarin saya sampai screenshot itu untuk mau saya jadiin konten, tapi saya ingat karena minggu malam itu saya punya janji sama Mas Mahendra, saya nggak bikin konten memang karena saya pengen simpan itu. Ternyata begitu saya lihat YouTube-nya belajar investasi saham ternyata sudah dibahas gitu ya. Cuman mungkin agak beda gaya aja barangkali. Time frame aja kali Pak. Iya. Barangkali itu ya. Ada yang lain Pak Mahendra yang mau disampaikan barangkali? So far sejauh ini sama hanya yang ada di channel Pak tadi malam. Saya sudah bikin analisa dan kebetulan di akumulasi Udang Garam, Bumi, NICL, sama PGEO. Itu sih Pak, hanya itu. Bumi seperti apa Bumi? Bumi. Kalau Bumi ini saya menilai hanya pendek aja. Ini awalnya saya tahunya itu saat kalau di channel ini Pak, di Belajar Investasi Saham, saya mencoba untuk konsisten. Setiap Kamis saya live trade sesi 1, jam 9 sampai ya setengah 11 lah. Kalau akhir-akhir ini jam 10 sudah selesai saya karena marketnya ngantuk banget. Iya. Nah, saya menilai di sini kemarin kalau nggak salah di time frame 1 jam apa 30 menit waktu Kamis itu saya menilai ada bullish divergence. Oh iya. Dan sedikit combine dengan Fibonacci dan seingat saya kalau dia masih di atas 124 masih oke. View saya seperti itu. Ya. View saya seperti itu, terus saya combine tadi hari Sabtu kemarin. Saya combine lihat ternyata dia secara broker summary dalam seminggu. Bentar, oke. Selama seminggu lumayan diakumulasi lewat AK. Jadi mulai ya bisa dikatakan mulai menarik, apalagi kalau dia menurut saya ini Pak ya bisa tembus dari 133. Kenapa 133? Hari ini closingnya ini di 129. Oh oke. 129. Kenapa 123? Karena ini resisten terakhir yang sebelumnya jadi support dan agak kuat di sini. Beberapa kali ditahan, dimantul, jadi sedikit agak berat menurut saya 133. Kalau di atas itu akan sangat lebih menarik. Cuman enaknya ini kalau sudah ikut di live kan di average di 125, 126 kalau nggak salah. Saya juga ada masuk sedikit di sini di Bumi. Cuman dia karena bullish divergent kecil tipis saja.
sudah siap buat ya taking profit lah. Oke. Ya kalau ngikutin Wisa number kan pasti munculnya angkanya 121 dengan target 133 pasti. Jadi Okay. ini mirip ya. 121 ada nggak angkanya? 121 itu bentar ini low. 120 Pak ini 120. yang Oh ya, kalau doji 121 ini. berarti ada angkanya ya. Ya ada. Nih, Ya. yellow kemarin benar. Ya, itu yang kemarin waktu saya share di YouTube itu kan saya hanya ngasih view bahwa saham-saham di kelas ini, karena yang saya jadikan contoh adalah BSSR, artinya saham batu bara gitu maksud saya. Dan mungkin nanti ada teman-temannya yang sejenis, tinggal mencari, maksud saya adalah tinggal mencari titik supportnya di berapa atau titik best entry-nya di berapa gitu ya. Misalnya kalau hari ini misalnya selain bumi apa ya? Saya cek dulu bumi. Pasti munculnya angka 133 tuh kan. Oh iya. Sama berarti Pak. Pasti itu sudah pasti. Ini pasti 121 gitu. Jadi kalau misalnya ini ke sini, ini saya balikan ke support, pasti kan munculnya gitu ya. Kenapa kok 122? Karena CL-nya adalah 2 tik di bawah 120. Artinya 118 kan. Kalau close di bawah 118 berarti harus kabur. Nah, memang gerakannya tidak sama persis dengan saham-saham batubara yang lainnya. Misalnya Indi, kemarin kan di rekaman itu saya bilang targetnya adalah 2.400. Sementara teman saya di bisa itu ya di MIC bilangnya dia mau targetnya adalah 2430. Saya bilang ya oke lah. Tapi kan saya maunya apa berdisiplin dengan metode yang kita sepakati. Metode yang kita sepakati adalah ini dia. Waktu itu kan belinya kalau hari Senin berarti di angka Senin itu ini kali ya. Munculnya ini 2410. Saya bilang ya oke lah 2400. Kenapa kok 2400? Karena 2410 kan target aslinya gitu. Nah, entry laginya di mana? Entry laginya di mana menurut saya nunggu tutup gap ini 2170 barangkali ya. 2160, 2170 dengan target yang hampir sama. Dengan target yang hampir sama tuh di berapa? 24 gitu. Masih di 24. Saya pikir sih kalau misalnya ternyata indikatornya mengatakan bagus. Sampai hari Jumat terakhir kan ini belum bagus nih. Nah, kalau tadi ngeliat bumi, jadi harus ngecek satu-satu gitu maksud saya di sektornya. Ini kan bagus nih. Early akumulasi statusnya, ya kan? Early akumulasi, smart money mendorong harga naik dengan target 133. Jadi saya pikir bagus lah ya. Oh, ini kursornya belum saya geser. Nah, ini 133 ya. Itu. Walaupun rewardnya tipis tapi masih bagus. Nah, nanti maksud saya adalah dengan dikasih stimuli seperti ini, maksud saya adalah ya teman-teman melihat lah, cari yang mana yang kira-kira bagus. Misalnya selain ini apa ya, ITMG misalnya, dicek satu-satu lah. Gitu. Nah, karena kan kita nggak bisa melakukan screening saham semuanya dalam satu waktu gitu kan ya. Apakah ITMG masih bagus sampai hari ini? Kalau misalnya punya barang di bawah belum ada perintah keluar gitu. Tapi kan ini posisinya sudah tidak ideal gitu ya. Terus misalnya apalagi waktu itu kenapa kok mikirnya adalah BSSR ya karena apa namanya? Ada potensi pengumuman laporan keuangan dan kemungkinan ada potensi pembagian dividen karena dia pembagian dividennya kan rutin. Jadi walaupun sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngikutin MIC, kalau misalnya orang-orang yang sabar sebenarnya ya mendingan di auto atau MPMX gitu ya yang mau IHSG abang hijau biru gitu nggak terlalu berpengaruh. Ya koreksi wajar naik lagi, koreksi wajar naik lagi. Tapi ya memang begitu kan. Nah,
Kalau kalau sudah seperti ini, entry-nya di berapa? Kan gitu pertanyaannya ya. Berarti pertanyaannya kalau sudah seperti ini, ya di sini nih. 11.70 berarti masuknya. Kalau mau ambil. Nah, targetnya berapa? Targetnya bisa mungkin di 13.30 atau maksimal di 14.10. Tapi ya ini sabar banget memang sahamnya. Harus benar-benar sabar gitu. Nah, kondisi hari ini adalah kondisi yang belum ideal untuk entry. Entry-nya masih nunggu di bawah. Gitu. Ya, itulah susahnya kalau kita diminta untuk apa namanya? Menunggu. Diminta untuk ya kayak misalnya auto itu kan saya bikin videonya setahun yang lalu. Saya bilang ini saham sebaiknya untuk invest saja, gitu. Untuk invest saja. Kalau setahun yang lalu kan ya sabar banget. Targetnya berapa? Kalau sudah seperti ini ya sebenarnya sudah tidak ideal kalau untuk trading. Karena target di sini kalau misalnya trading kan cuma 18.30 gitu ya. 18.30. Kalau misalnya mau masuk berarti kan setidaknya masuknya ada di 16.30 paling tinggi gitu ya, 16.30 baru kemudian kita bisa tunggu lagi untuk sampai dengan karena ngomongnya invest berarti sampai dengan harga maksimal yang wajar. Harga maksimal wajar auto kan pasti di atas 2.000 lah menurut saya. Seharusnya gitu ya. Kalau kita misalnya menggunakan time frame yang lebih gede misalnya pakai weekly, terus kemudian kita lihat harga wajarnya. Oh, kalau mau ngeliat harga wajar harus daily ya sebentar. Di sini kan ada informasi harga wajar ya. 3916. Ya kalau kita ngambil setengahnya saja kan 2.000 kan masih dapat lah. Gitu. Jadi kalau misalnya mau sabar, anggaplah sampai dengan ini 2.400 pun masih mungkin sebetulnya. Tapi ya sekali lagi bahwa sementara ini dalam jangka pendek memang harusnya koreksi dulu gitu ya. Untuk auto harusnya koreksi dulu. Gitu sih. Jadi maksud saya kalau untuk trading tadi yang kita lihat sama-sama menarik, menurut saya ada Medco. Terus kalau mau swing agak panjang, walaupun nggak bisa dengan duit besar, kita sama ya, Pak Mahendra ya, BPTR misalnya. BPTR. Mahendra misalnya mengajukan HMSP gitu. Kalau saya sih ya itu saja barangkali ya. Ada yang mau ditambahkan barangkali? Mungkin itu Pak. Itu dulu Sudah barangkali ya. cukup. Nanti kalau kita terlalu banyak marketnya lagi gini juga ya agak pusing. risk. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan ini video obrolan yang ngalor ngidul ini mudah-mudahan memberikan insight yang cukup bisa menjadi rangsangan. Oh, berarti saya harus melihat ke arah sana gitu. Misalnya waktu itu saya mengatakan kan kalau misalnya auto dan IMAS ketinggalan, gitu ya, auto dan IMAS ketinggalan, carilah sektor pendukungnya. Kan masih ada apa? WOM gitu ya. Masih ada IMJS, masih ada apa. Nah, itu kan tinggal mencari titik entry-nya. Dan sebenarnya saya sudah sebut juga waktu itu misalnya WOMF itu saya nungguin di 240 misalnya, atau IMJS itu masuknya di 280 gitu ya, dengan target misalnya minimalnya 316 gitu. Jadi kan lumayan tuh kalau misalnya kita bisa masuk di, misalnya saya kasih contoh saja lah ya. Tapi maksudnya ini kan kita sedang ngasih stimulasi saja kan ya. Misalnya 280 dapat nih misalnya. Wah, ada doji lagi. Misalnya dapat. Itu yang kita kejar 316. Ini kan sudah berkali-kali dari sini. Maksud saya kalau angkanya masuk lumayan saja gitu loh dari angka yang kita maui, kemudian masuk ke apa namanya? Ke targetnya. Misalnya kita maunya 270 sampai 280 gitu ya misalnya ya. Anggaplah kita dapat di 270 sampai 280. 316 itu kan di sini. Anggaplah 10% lah ya. 13%. Ya, not bad. Not bad. Tapi memang saham ini kan nggak bisa banyak ya, maksimal 50 juta, 60 juta udah. Tapi kan kalau 60 juta juga 10% juga 6 juta juga kan gitu. Ya, itu tetap jauh lebih baik dari deposito lah.
Oke. Itu aja ya, barangkali. Ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Mungkin sudah Pak, cukup. Cukup ya. Oke, saya stop screen-nya. Terima kasih Pak Mahendra. Terima kasih Bapak Ya Ibu yang Pak. sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.